Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, dan kali aku akan mereview sebuah anime yang siap membuat kalian baper tahun ini guys ya. Dimana setelah di tahun kemarin tuh udah ada Tony Kako Kawaii guys ya, di akhir tahun di musim fall benar-benar bisa bikin kita baper. Nah di musim ini guys ya, di winter tahun 2021 ada anime yang bernama Horimiya guys ya. Anime bergenre slice of life guys. Wow. Seperti apakah anime ini, kita akan bahas ini dia, cek. Oh, cek this out. Yang pertama kita akan masuk ke pembahasan guys ya. Anime ini menceritakan tentang Hori, di mana dia ada seorang gadis muda biasa ketika di sekolah. Namun ketika di rumahnya, Hori berubah menjadi seorang ibu-ibu rumah tangga, di mana dia itu harus mengurus segala kebutuhan rumah, mulai dari mencuci, memasak, dan juga berbelanja guys ya. Hal ini terjadi akibat orang tuanya yang jarang pulang karena urusan pekerjaan guys ya. Dan sekalipun pulang itu tengah malam guys ya, jadi nggak bisa ngurus kebutuhan di rumah guys ya. Dan betapa kagetnya Hori ketika suatu ketika si Hori itu diketok pintu rumahnya oleh seorang laki-laki urakan berpenampilan tindik dan juga tatoan. Dan yang lebih kagetnya lagi adalah dia membawa pulang adiknya Sota dan mengetahui bahwa si laki-laki urakan itu adalah teman sekelasnya Hori yang bernama Miyamura guys ya. Ya kaget lah, wajar, orang si Miyamura itu anaknya itu kan kalau di sekolah itu pendiam guys ya, jadi benar-benar kaget. Dan setelah itu akhirnya si Hori pun mulai curhat sama si Miyamura, dan juga Miyamura pun mulai curhat sama si Hori guys. Wow. Yang dari curhat itulah akhirnya si Hori dan Mia itu mulai dekat dan menjadi sahabat, sampai akhirnya mereka itu nikah guys. Woi, spoiler alert guys ya, maaf ya. Dan bisa dibilang tidak hanya Hori saja yang akhirnya menjadi temannya si Miyamura, tapi ada juga lagi Ishikawa, kemudian ada lagi Yushikawa. Mereka berdua itu adalah teman dekatnya si Hori. Kalau Ishikawa itu sendiri adalah orang yang awal itu nembak Hori cuma gagal guys ya. Jadi akhirnya mulai bersahabat sama Miyamura yang dekat secara sahabat dulu guys ya. Jadi mulai dari sahabat dulu, terus habis itu baru jadi nikah guys. Dan si Ishikawa pun juga deket dulu karena awal itu ditolak, terus akhirnya jadi sahabat dekatnya si Miyamura guys. Benar-benar hubungan yang sangat istimewa guys ya. Kemudian ada lagi Sengoku, kemudian Remi, dan juga si Sakura guys ya, dimana mereka bertiga itu adalah anggota OSIS dan teman dekatnya si Miyamura juga guys. Nextnya kita masuk ke pengkarakteran guys ya. Yang pertama adalah Hori, dimana dia ada seorang gadis biasa saja guys ya, tapi dia tuh cukup mandiri karena sudah terbiasa mengurus kebutuhan rumah. Dan dia adalah seorang cewek yang cukup ya aktif guys ya, tapi nggak super aktif juga sih. Kemudian ada lagi Miyamura, dia adalah tipe cowok yang bisa dibilang memiliki dua kepribadian guys ya. Kepribadian pertama itu ketika di sekolah itu dia itu anaknya pendiam, ketika di rumah dia itu anaknya tuh petakilan guys. Luar biasa guys ya, benar-benar 180 derajat guys ya bedanya guys ya. Kemudian ada lagi Ishikawa, dia adalah teman dekatnya Hori yang awal tadi gue bilang guys ya, nembak Hori tapi gagal. Dan itu adalah cowok yang cukup bisa dibilang cukup aktif guys ya, cukup baik juga sama si Miyamura dan juga Hori guys ya. Kemudian ada lagi Yushikawa, dia ada tipe cewek yang bisa dibilang sama kayak si Hori guys ya, yang agak petakilan tapi agak rada-rada kalem guys ya, dan suka bercanda sama si Toru atau si Ishikawa guys ya. Toru Ishikawa guys ya, jadi nama itu Toru Ishikawa guys ya, si Ishikawa itu ya. Kemudian ada lagi Sengoku, dia adalah ketua OSIS di sekolahnya si Miyamura. Orang itu agak rada-rada pendiam, tapi kalau saya dipancing ngomong itu jadi agak rada-rada cerewet guys ya. Kemudian ada lagi Remi, dia adalah tipe cewek yang cukup aktif. Dan yang terakhir adalah Sakura. Bukan Sakuranya Naruto guys, itu beda lagi guys ya. Sakura itu anaknya itu pendiam guys ya. Jadi kayak Hinata guys ya, tipenya itu guys ya. Gadis yang pendiam dan juga kalem guys. Wow. Sebenarnya masih banyak karakter yang ada di anime ini. Ada Shindo, dia adalah teman masa SMP-nya si Miyamura. Dan mungkin gue ngerasa si Shindo inilah akibat atau penyebab kenapa si Miyamura itu jadi petakilan guys ya, karena sifatnya Shindo itu juga agak rada-rada petakilan guys. Dan yang terakhir, saatnya penilaian guys ya. Bisa dibilang dari segi penilaian untuk grafisnya ya nggak terlalu istimewa, tapi tetap bagus guys menurut gua guys ya, dari segi grafisnya dia. Kemudian ada lagi dari segi
karakternya, bisa dibilang karakter dari itu cukup kuat guys ya. Ya nggak ada satu sama nggak ada sama sekali karakter yang bisa dibilang saling melemahkan guys ya. Sama-sama kuat dan sama-sama punya makna akan kehadiran dia di sana guys ya. Wuh. Kemudian ada lagi dari segi story dia itu menarik guys ya. Bisa dibilang mungkin ini ada tipe Tony Kaku Kawaii yang lebih pelan guys ya. Kalau Tony Kawaii itu kan baru kenal sebentar udah nikah guys ya. Kalau ini itu harus kenalan dulu, jadi sahabat dulu guys ya. Berapa tahun kenal keluarganya, terus habis itu baru nikah guys gitu guys ya. Jadi tipe itu lebih kalem guys ya, lebih slow motion guys ya, lebih slow ya. Dan kemudian apa lagi guys ya, kayak itu aja sih guys ya dari gua, karena ini masih episode keempat ya, masih sedikit sekali misalnya kita ceritakan. Jadi dari gua kan kasih nilai anime itu 8 guys ya. Wah, udah 8 aja nih guys ya. Wah, kayaknya musim ini gak ada yang 7,5 ya. Gak ada sama sekali ya. 8 semua ya. Kayak musim ini saya lagi baik nih guys. 8 semua nih guys ya. Pukul rata ya. Mungkin apakah nanti akan ada anime naik 7,5? Well, let's see guys ya. Kalau gitu saya dulu guys ya dari gua, jangan lupa like, comment, and subscribe untuk gua. Dan gua pada salah kata gua pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.